Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang yang berbahagia ini kita dapat mengikuti kegiatan budaya positif yang akan disampaikan oleh calon bumi penggerak yaitu Ibu Tuti Amelia. Selawat beserta salam kita doakan kepada Allah semoga selalu tercurah kepada junjungan umat sedunia yakni Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang teristimewa Ibu Tuti Amelia sebagai calon guru penggerak, yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu guru SD Negeri 15 Tanah Garam. Marilah kita buka acara kita dengan membacakan basmalah. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, mengawali acara marilah kita minta kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Hajah Herliza Tahar. Kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji beserta syukur selalu kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini kita masih diberi rahmat dan karunia oleh Allah, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita bisa berkumpul di ruangan kelas kita ini dalam kegiatan calon guru penggerak kita, di mana kegiatan disimulasi budaya positif. Kemudian sholat Id salam junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang menjadi rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian kami. Bapak Ibu guru di sini yang kami hormati, pada hari ini kesempatan yang berbahagia ini Ibu ingin sampaikan. Yang pertama adalah ucapan semangat kepada Ibu Tuti Amelia sebagai calon guru penggerak di SD Negeri 15 Tanah Garam. Kemudian nanti akan menyebarkan budaya positif kepada kita semua, khususnya warga SD Negeri 15 Tanah Garam. Kemudian Ibu mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan guru yang hadir pada hari ini. Kita saling memberi motivasi, saling memberi dukungan untuk kesuksesan rekan kita sebagai guru penggerak yang bisa bergerak, menggerakkan dan menggerakkan. Mudah-mudahan nanti di Negeri 15 Tanah Garam semakin berjaya bergerak untuk kepentingan pendidikan anak-anak kita. Maka dari itu kita ikuti bersama. Mari kita ikuti bersama kegiatan yang akan disampaikan oleh Ibu Tuti Amelia. Mudah-mudahan nanti bisa menularkan kepada rekan-rekan kerja, rekan-rekan guru lainnya. Mudah-mudahan apa yang dilakukan ini dibalasi oleh Allah dengan bahasa yang berbahagia. Hanya itu yang bisa disampaikan. Tetap semangat dan berjuang ikuti aturan yang telah ditentukan. Mudah-mudahan ini akan meningkatkan kompetensi Ibu Tuti sebagai seorang guru yang profesional, kemudian di mata Allah ini sebagai ibadah. Hanya itu bila kita beri hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan arahan di hadapan kita bersama. Selanjutnya kita mintakan diseminasi tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Tuti Amelia. Kepada beliau dipersilakan.
praktek Ibu Dede Herlina SPD. Tujuan pembelajaran kita hari ini dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mereka mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Di sini dapat kita lihat seperti moto dari Ki Hajar Dewantara, mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah yang kita cintai ini, yaitunya SD Negeri 15 Tanah Karang, Kota Solo. Di sini dapat kita lihat sebagaimana filosofi yang ada pada pendidikan nasional Indonesia oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Ingorso Sutulodo, Ingmatio Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Di sini dapat kita lihat Ingorso Sutulodo ini adalah kita di depan menjadi tauladan bagi siswa-siswa kita. Setelah itu Ingmatio Mangunkarso, kita di tengah memberikan bimbingan kepada peserta didik kita. Tuturi Handayani, di belakang kita memberikan dorongan kepada peserta didik kita supaya peserta didik kita menjadi peserta didik yang lebih baik ke depannya. Setelah itu kita lihat, menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian dari benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Bapak Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Jadi di sini kita sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, kita memiliki keyakinan bahwa menciptakan manusia yang beradab itu, maka pendidikanlah yang menjadi kunci utama dalam menciptakan peserta didik kita yang lebih baik. Tujuan pendidikan yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di sini kita menjadikan peserta didik kita menjadi anak-anak yang mencapai keselamatannya baik di dunia maupun di akhirat nantinya. Kitalah yang akan memberikan contoh sebagaimana semboyan dari Ki Hajar Dewantara yang telah saya sampaikan tadi. Setelah itu kita lihat di sini Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik sebagai petani atau sebagai tukang kebun. Di sini dapat kita lihat kita sebagai pendidik itu diibaratkan sebagai petani. Sebagai petani ini maksudnya kita yang akan memetiknya nantinya. Setelah itu kita sebagai tukang kebun. Sebagai tukang kebun ini, pendidik ini membibitkan terlebih dahulu, membibitkan peserta didik kita yang lebih baik. Setelah itu kita beri dia pupuk, kita beri dia budaya-budaya positif yang baik untuk dikembangkan nantinya ke depan. Setelah itu kita akan memetik hasilnya. Hasilnya itu misalnya peserta didik kita menjadi peserta didik yang lebih baik. Setelah itu kita lihat peran pendidikan dianalogikan sebagai seorang petani yang menanam padi. Misalnya hanya dapat menuntun tumbuh padi, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberikan pupuk dan air. Memelihara tanaman padi, membasmi ulat-ulat atau jamur yang mengganggu hidup tanaman padi tersebut dan
Jadi apabila kita sudah menjadi yang terbaik, kita memberikan atau menciptakan peserta didik yang terbaik. Begitupun dengan siswa, tidak ada yang bisa mengubah kodrat alam anak, karena anak dilahirkan dengan kodratnya masing-masing. Guru hanya dapat menuntun. Bagaimana cara guru yang menuntun akan membawa pengaruh yang sangat besar terhadap tubuh dan kembangnya anak tersebut. Jadi kita sebagai pendidik di sini sangat menjadi pengaruh yang sangat besar untuk anak-anak kita yang akan nantinya diceritakan kepada orang tuanya. Bapak Ki Hajar Dewantara mengatakan cara mendidik yang sesungguhnya adalah proses memanusiakan manusia, yakni pengangkatan manusia ke taraf insani. Maka dapat taraf pedoman yaitu ingorso sungkulodo, guru menjadi tauladan kepada muridnya. Di sini juga kita lihat trilogi ini juga dilakukan dengan metode pembelajaran AMO, akan berdampak luar biasa kepada perkembangan murid yang ada di sekolah kita. Selain dari itu, sistem AMO memiliki pengertian yaitu menjaga, membina, mendidik, membimbing peserta didik kita dengan kasih sayang, dan guru memahami bagaimana karakter masing-masing murid. Di sini kita sudah laksanakan memilih karakter siswa berdasarkan tingkat kemampuan siswa tersebut. Di sini kita juga memahami karakter siswa, bagaimana siswa itu yang memiliki gaya belajarnya, ada yang kinestetik, ada yang visual, dan ada yang audio. Jadi semua gaya belajar siswa tersebut kita penuhi supaya siswa tersebut dia belajar itu semangat dan mau aktif dalam pembelajaran. Setelah itu kita lihat di sini apa itu budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah adalah suatu lingkungan dan iklim yang mendukung dan mendorong perilaku baik, pembelajaran yang efektif, serta kesejahteraan seluruh anggota komunitas sekolah. Nah, itu adalah pengertian dari budaya positif yang ada di sekolah. Budaya positif di sekolah memainkan peran penting dalam meningkatkan motivasi siswa. Jadi mengurangi perilaku negatif, mengurangi perilaku yang tidak baik, dan menciptakan lingkungan yang kondusif. Jadi untuk pembelajaran pertumbuhan pribadinya. Budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Jadi di sini kita kepada ibu bapak semuanya, mari kita didikkan budaya positif di sekolah kita, melaksanakan budaya positif baik itu di dalam kelas kita maupun berada di lingkungan sekolah kita. Konsep utama budaya positif. Di sini dapat kita lihat untuk konsep budaya positif ini dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama adalah perubahan paradigma, stimulus respon, lawan dari teori kontrol. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan konstitusi. Nanti kita akan melihat bagaimana, apakah kita boleh memberikan hukuman kepada siswa atau penghargaan atau konstitusi lainnya. Setelah itu, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia juga nanti akan kita kupas untuk slide berikutnya. 5 posisi dasar, posisi kontrol dari guru. Kita memiliki 5
keyakinan kelas. Setelah kita membuat keyakinan kelas tersebut, kita nanti akan mengambil kesepakatan, jangan guru saja yang mengambil, bersama-sama dengan siswa. Setelah itu apabila siswa kita memiliki masalah, maka kita akan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan segitiga restitusi. Nanti saya akan sampaikan apa yang keyakinan kelas dan segitiga restitusi itu. Yang pertama kita lihat terlebih dahulu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai psikologi dan model untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila ini terdiri atas 6. Terlebih dahulu kita membedakan P5 dengan profil. Profil itu adalah sikap atau yang akan karakter siswa, yang kegiatan siswa yang akan kita nilai, yang akan kita muatkan dalam pembelajaran. Kalau dia P5 project, berarti kita menghasilkan produk. Di sini kita lihat profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu mengenai keagamaan. Setelah itu berkebinekaan global. Setelah itu gotong royong. Yang keempat kreatif. 5 bernalar kritis dan 6 mandiri. Jadi profil pelajar Pancasila ini kita muatkan selalu dalam modul pembelajaran kita, sehingga apa profil pelajar Pancasila yang akan kita capai dalam pembelajaran hari itu. Misalnya kita mengambil profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran unit 1, kita mengambil 3. Tidak perlu dimuatkan semuanya. Kita membuat profil Pancasila itu kita juga mempertimbangkan bagaimana kemampuan anak-anak peserta didik kita. Nah, itu yang pembelajaran dengan paradigma baru. Miskonsepsi teori kontrol. Miskonsepsi tentang makna kontrol. Dr. William Glasser. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang kelima, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi di sini pada pembelajaran paradigma pembelajaran ini ada miskonsepsi yang dibawakan oleh Dr. William Glasser. Setelah itu kita lihat perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki teori kontrol? Kita lihat di sini stimulus respon dan teori kontrolnya. Kita lihat, kita mencoba mengubah orang yang berpandangan sama dengan kita. Itu stimulus respon kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Teorinya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Teorinya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teorinya, Anda tidak bisa kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Setelah itu yang terakhir, model berpikir menang atau kalah.
model berpikir menang atau kalah, itu teorinya sama. Ini adalah perubahan paradigma pada stimulus respon dan teori kontrol. Kita lihat lagi di sini apa yang Bapak Ibu ketahui tentang disiplin positif. Di sini kita lihat yang kedua, disiplin positif. Tadi paradigma pembelajaran, yang kedua disiplin positif. Disiplin ini berasal dari disiplina yang artinya adalah belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin merupakan kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah oleh orang lain dengan disiplin. Setelah itu kita lihat sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi kita di sini memiliki kontrol yang sangat penuh kepada peserta didik kita, karena kitalah yang akan menciptakan peserta didik untuk mencapai tujuannya. Setelah itu, maksud dari nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan. Di sini kita juga mengambil nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini adalah sifat positif, nilai-nilai positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individunya. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Itu adalah nilai-nilai kebajikan. Jadi nanti akan kita singgung nanti bagaimana caranya kita membuat kesepakatan kelas dan mengambil nilai-nilai kebajikan yang ada di kelas tersebut. Kita lihat lagi yang ketiga, apabila ada suatu pelanggaran. Nah, di sini ini mungkin sangat hot dalam di lingkungan sekolah. Apabila ada sesuatu pelanggaran peraturan, tentunya akan ada sesuatu yang harus terjadi. Di sini kita melihat antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang pertama kita lihat terlebih dahulu adalah hukuman. Hukuman ini tidak terencana atau tiba-tiba saja. Itu yang hukuman. Yang kedua, muridnya murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Itu hukuman. Yang ketiga, bersifat satu arah. Yang keempat, berupa fisik atau psikis hukuman. Misalnya kita memberikan hukuman berdiri di halaman sekolah dengan kaki sebelah, setelah itu berdiri dengan memegang telinga. Itu merupakan hukuman yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Setelah itu kita lihat konsekuensi. Konsekuensi ini yang pertama, terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Yang ketiga, sikap guru ini sebagai memonitor siswanya. Jadi kita mengambil konsekuensinya. Misalnya kamu jangan berjalan di sana. Kita berikan pengarahan yang positif. Setelah itu restitusi yang ketiga, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Itu yang kita lihat tadi. Restitusi itu kita memberikan menciptakan kondisi kepada peserta didik kita dan menyelesaikan masalah untuk peserta didik kita. Yang kedua, proses kolaboratif, mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Misalnya murid itu bermasalah,
nanti kita akan menyelesaikan permasalahan dengan segitiga restitusi. Nanti kita akan lihat bagaimana proses segitiga restitusi itu. Nanti ada tiga tahapan yang akan kita tanyakan. Setelah itu kita lihat di sini hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman ini sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Yang ketiga, korban mendapatkan keadilan. 4, murid atau anak-anak itu tersakiti. 5, perilaku positif agresif meningkat. Itu adalah kategori dari hukuman. Setelah itu kita lihat lagi kategori dari konsekuensi. Konsekuensi ini adalah suatu yang terjadi, pembagiannya tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek. Korban bisa diabaikan, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Sekarang kita lihat lagi pembagian dari restitusi. Restitusi ini merupakan pilihan. 2, menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti. Yang keempat, murid atau anak mendapatkan penguatan. Yang terakhirnya adalah masalah terpecahkan. Anak diberikan hukuman, konsekuensi, dan dilaksanakan dengan penyelesaiannya dilaksanakan dengan restitusi. Setelah itu kita lihat di sini kepada Bapak Ibu dulu, boleh kita sama-sama kita akan mencarikan itu hukuman atau sanksi atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman atau sanksi Bapak Ibu? Hukuman, ya, kita kunci dulu nanti kita selesaikan. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman atau sanksi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau sanksi Bapak Ibu? Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu adalah sanksi atau hukuman? Sanksi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau sanksi? Sanksi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pembelajaran PJOK. Hukuman? Hukuman. Kita lihat. Di sini kita lihat hukuman atau sanksi. Hukuman itu berbentuk fisik. Kalau sanksi itu bisa kita maafkan. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini merupakan hukuman karena dia menyuruh untuk mencatat. Berarti itu termasuk fisik. Berarti itu adalah hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu adalah hukuman. Karena itu juga termasuk fisik. Murid diminta untuk push up. Push up namanya saja push up ya Bapak Ibu, itu merupakan hukuman. Menggantikan kertas teman yang telah dicoret. Itu kan bukan fisik. Jadi itu adalah sanksi atau konsekuensi. Setelah itu membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu adalah sanksi atau konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu adalah hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu hukuman yang salah. Nah, sekarang kita lihat 5 kebutuhan dasar manusia. Itu yang keempat. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama kita lihat manusia ini bertahan hidup. Ini adalah makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Ini kebutuhan dasar manusia termasuk sandang
lingkungan. Kebebasan. Kebebasan itu adalah mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang kelima adalah kesenangan. Kesenangan ini contohnya bermain, humor, antusiasme, atau tertawa. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia yang harus kita miliki pada umumnya. Yang pertama adalah bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Lanjut, semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Yang kelima kita lihat lagi adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini kita lihat yang pertama adalah penghukum. Ini 5 posisi kontrol ini harus ada pada diri kita sebagai seorang guru. Setelah itu pembuat merasa bersalah. Kita jadikan dia sebagai teman. Setelah itu kita sebagai pemantau. Setelah itu kita juga sebagai manajer dalam pembelajaran. Kita lihat di sini apa itu yang penghukum. Penghukum ini orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah melakukan sistem atau alat yang dapat lebih mendekatkan murid-murid lebih dalam lagi. Ini yang merupakan penghukum. Pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan kepentingan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Itu yang membuat rasa bersalah. Kita sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan meyakini murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Setelah itu yang keempat, pemantau. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Yang kelima, posisi di mana guru sebagai manajer. Posisi sebagai manajer ini berbuat suatu bersama dengan murid. Kita membuat kesepakatan bersama dengan murid dan mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kita contohkan saja pada keyakinan kelas, apabila ada salah seorang siswa yang melanggar, maka kita akan memanggil. Kita panggil siswa tersebut, kita selesaikan dengan keyakinan kelas dan kita selesaikan siswa tersebut dengan segitiga restitusi. Sekarang di sini ada kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat kegiatan upacara bendera. Di sini ada yang menghukum hormat pada bendera selama 1 jam. Ini adalah kasus untuk penghukum. Siswa disuruh hormat kepada bendera selama 1 jam. Setelah itu pembuat merasa bersalah. Beberapa kali bapak atau ibu memberitahumu, kamu selalu mengecewakan bapak ibu. Misalnya dia tidak mau siap, kita sudah sepakat kepada peserta didik kita bahwasanya dalam upacara itu masuk dalam pembelajaran, nanti anak-anak ibu semuanya siap. Jadi sudah kita komunikasikan berulang-ulang. Jadi kita merupakan pembuat merasa bersalah. Setelah itu teman. Kalimatnya, ayo dong ikuti aturan-aturan sekolah. Tolong bapak ibu yang sekali ini ya sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Kita rangkul anak tersebut. Kita jadikan teman dia supaya dia mau terbuka kepada kita. Kita dapat menyelesaikan masalah. Setelah itu sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulang kembali. Kita pantau saja dulu. Setelah selesai upacara, kita panggil anak tersebut. Kita bilang sama dia, kita komunikasikan kepada murid kita bahwasanya kita telah membuat kesepakatan, telah
temannya. Setelah itu, ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Kita sebagai teman, kita buat siswa kita itu sebagai teman. Yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Berarti kita semua, misalnya guru menyediakan stiker, berarti kita sebagai pemantau siswa untuk memotivasi peserta didik kita. Setelah itu manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kita sebagai manajer, kita selesaikan bersama apa masalah yang dihadapi oleh siswa tersebut. Kita selesaikan dengan baik-baik tanpa sepengetahuan temannya dan tidak mempermalukan peserta didik kita di depan teman-temannya tersebut. Kamu selalu yang paling terakhir, itu adalah pendukung. Kalimat-kalimat atau kata-kata pendukung. Yang keenam, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kita lihat di sini, keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesadaran orang-orang yang terlibat dan sesuai dengan kondisi kelas agar mudah diterapkan. Peraturan kelas adalah dibuat oleh seseorang yang memiliki kekuasaan dan tidak melibatkan orang lain dalam membuat aturan. Jadi itu beda dari keyakinan kelas dan peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas, kita membuat keyakinan dengan peserta didik kita. Kalau peraturan itu kita yang memiliki kekuasaan dan tidak melibatkan orang lain, itu yang peraturan. Setelah ada kesepakatan dan peraturan, kita lihat lagi kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang pertama, kesepakatan kelas lebih rinci dan detail. Jadi kesepakatan kelas kita membuat dengan siswa kita. Yang kedua, kesepakatan kelas konkret dan lebih detail dengan peraturan. Misalnya saat belajar tidak boleh mengobrol atau berbicara. Kita ambil nilai kebajikannya, hormat dan saling menghormati. Mengapa saling menghormati nilai kebajikannya? Karena orang yang berbicara kita dengarkan terlebih dahulu, kita masukkan nilai-nilai kebajikan yang kita ambil dari kesepakatan kelas tersebut. Setelah itu keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersikap abstrak, berisi nilai-nilai kebajikan yang diyakini secara universal. Nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa maupun agama. Kita lihat di sini peraturan keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Kita lihat peraturan. Kita akan menyelesaikan kegiatan peraturan kelas akan kita jadikan keyakinan kelas. Keyakinan kelas akan kita buat menjadi nilai-nilai kebajikan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya adalah atau nilai kebajikannya nilai yang positif. Nilai kebajikan itu adalah nilai yang positif yang kita ambil dari peraturan, dari kalimat peraturan. Kembalikan buku ke tempatnya, berarti dia memiliki rasa tanggung jawab. Nilai kebajikannya adalah tanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Kalau kita mengganggu orang lain, berarti kita tidak menghormati orang lain dan diri kita sendiri. Jadi nilai kebajikannya adalah menghormati dan menghargai diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berarti kita menghormati, ada komitmen dan pada tujuan atau kita berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Kekerasan ini kita nilai kebajikan yang kita ambil adalah keselamatan dan menghargai orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Jadi nilai positifnya adalah mengganggu kesehatan. Berarti nilai kebajikannya adalah untuk kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan kesabaran. Setelah itu menggunakan masker. Masker ini nilai kebajikannya adalah untuk kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di depan kelas atau koridor. Jadi nilai kebajikannya adalah keselamatan
menjadi peraturan kelas. Jadi budaya positif ini kita perlukan dalam kegiatan yang ada di sekolah kita. Setelah itu lingkungan yang bagus atau lingkungan positif. Setelah itu kita masukkan ke dalam keyakinan kelas kita, bagaimana cara kita membawa siswa kita, membawa murid kita untuk berbuat baik, atau bagaimana caranya kita menghargai dan menghormati. Setelah itu baru kita buat dalam peraturan kelas. Tuh. Prosedur pembentukan kelas yang pertama, mempersilahkan murid untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid di papan tulis atau di kelas besar atau kertas ukuran poster, di mana semua anggota bisa melihat hasil curahan pendapat. Jadi mungkin kita bisa di sekolah kita memakai speed note, tapi kesepakatan kelas itu kita buat awal pembelajaran, sebelum masuk ke dalam pembelajaran, tahun ajaran baru kita buat kesepakatan kelas, kita tempel sehingga semua siswa kita itu melihat apa yang masukkan dari teman-teman yang lain. Setelah yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur. Pembentukan keyakinan kelas, gantilah kalimat dalam bentuk yang kalimat negatif menjadi kalimat yang positif. Itu tadi misalnya tidak boleh berbicara dalam belajar, kita jadikan dia nilai kebajikannya. Menghormati, itu nilai kebajikan atau peraturan kelasnya. Menghormati siswa, menghormati teman yang sedang berbicara atau saling menghargai. Tinjau kembali daftar surat pendapat yang sudah dicatat. Berarti kita sebagai pendidik, sebagai guru, bertugas sebagai menjadi manajer pada kelas kita, di mana kita meninjau kembali apa yang telah ditulis, keyakinan kelas yang ditulis anak tersebut, sehingga keyakinan kelas itu kita mendapat kesepakatan bersama di dalam kelas masing-masing. Setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang dan menyetujui dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut, termasuk guru dan semua murid. Jadi kita buat, setelah itu kita carikan nilai-nilai positifnya atau nilai kebajikannya. Setelah kita buat nilai kebajikannya, setelah itu kita semua murid yang ada di kelas menandatangani apa yang telah dia sepakati tersebut. Yang terakhir adalah keyakinan kelas selanjutnya bisa ditempel di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat sesuai dengan warga kelas. Misalnya sosial kita juga ada, kita buatkan seperti poster kecil, keyakinan kelas 1, keyakinan kelas 2. Kita tempel supaya anak-anak kita itu tempelnya jangan tinggi, karena kesepakatan kelas itu akan dibaca setiap hari. Setelah itu kita lihat lagi segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosen pada tahun 2024. Jadi di sini kita lihat untuk melaksanakan segitiga restitusi, yang pertama kita melakukan validasi kebutuhan, yang kedua menanyakan keyakinan, yang kedua menstabilkan identitas terlebih dahulu, yang ketiga baru menanyakan keyakinan kelas. Kita lanjut. Ciri-ciri dari restitusi bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang restitusi. Dua, memperbaiki hubungan. Kita perbaiki, misalnya siswa kita berkelahi, kita sebagai guru untuk mendamaikannya. Tiga, tawaran bukan paksaan. Jadi kita tidak boleh memaksa siswa tersebut. Apakah kalau siswanya tidak mau, kita carikan saja orang yang lain. Jangan kita paksa siswa tersebut. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi
diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi restitusi ini kita fokus kepada karakter siswa bukan tindakan. Restitusi ini menguatkan. Yang selanjutnya restitusi fokus pada solusi. Lanjut, restitusi menyeimbangkan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Yang pertama kita lihat, restitusi ini yang melaksanakan restitusi, tindakan yang pertama yang kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Di sini untuk membuat murid yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi di sini ada beberapa kalimat guru berkata, berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bisa baik pada dirimu sendiri? Jadi itu caranya kita menstabilkan identitas. Misalnya dia sudah emosi, kita stabilkan siswa tersebut terlebih dahulu. Kita berikan dia dulu kasih sayang terhadap siswa tersebut. Kita amankan dia dulu. Nah, setelah itu baru kita berikan kalimat-kalimat yang positif kepada siswa kita. Yang kedua, ke restitusi dengan validasi tindakan yang salah. Membantu murid mengenali basic atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need atau kebutuhan dasar. Apakah itu power atau penguasaan, freedom atau kebebasan, love and belonging, diterima, fun, kesenangan atau survival atau bertahan hidup. Itu yang diterima kebutuhan dasar manusia tadi. Kalimatnya yang pertama, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya, kan? Jadi itu pertanyaannya. Yang kedua pertanyaannya, untuk validasi tindakan yang salahnya yang kita lakukan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Jadi itu pertanyaan alasannya. Yang ketiga, apa yang penting bagi kamu? 4. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tetapi tambahkan sikap yang lain yang baru. 5. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Nah, jadi itu kalimat yang kita ucapkan untuk menyelesaikan validasi tindakan yang salah. Yang keenam, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, jadi itu adalah kalimat-kalimat untuk menyelesaikan restitusi pada validasi tindakan yang salah. Setelah itu yang ketiga, kegiatan restitusi itu adalah menanyakan keyakinan. Ini kegiatan yang terakhir kali kita lakukan pada penyelesaian restitusi, yaitu menanyakan keyakinan. Murid melihat kesalahannya dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya, mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Di sini kalimatnya, guru berkata, apa nilai yang kita percaya dari kelas atau sekolah kita? Yang kedua, nilai-nilai kebajikan atau keyakinan apa yang telah kita sepakati. Ketiga, kelas yang ideal itu seperti apa sih? 4. Kamu ingin jadi anak seperti apa? Yang kelima, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Jadi itu adalah kegiatan dalam menanyakan kelas. Setelah itu kesimpulan, dalam penerapan program disiplin positif, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya
bagaimana perjalanan dirinya menjadi AMO atau sebagai manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Jadi inilah kegiatan atau budaya positif yang saya sampaikan pada hari ini. Setelah itu kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu Guru, boleh bertanya. Saya buka dengan satu pertanyaan saja. Nanti kalau tidak bisa saya menjawab, mungkin kita mohon bantuan kepada Ibu Kepala Sekolah kita. Rekan-rekan guru sebelumnya, dari pemaparan yang telah disampaikan oleh Ibu Tuti tadi sangatlah menarik bagi kita untuk digunakan di sekolah. Bagaimana Pak Ibu, kita betul? Ya, tentu kita kasih tepuk tangan buat mereka untuk ini semuanya telah menyampaikan materinya dengan baik. Ada satu pertanyaan Ibu Tuti tentang tadi segitiga restitusi, di mana kita melihat ya yang dikatakan restitusi tadi adalah menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahan, mungkin kesalahan terjadi bagi siswa kita. Nah, bagaimana caranya ini agar siswa kita itu bisa merasakan bahwa apa yang telah dilakukan itu suatu hal yang salah dan tidak bisa berulang lagi. Nah, bagaimana kita sebagai guru menciptakan suasana agar siswa kita itu bisa mengungkapkan permasalahan yang terjadi pada dirinya. Mungkin itu bisa menjadi pelajaran lagi kepada kita semua. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah kita. Bagaimana caranya kita menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi oleh siswa. Misalnya kita seperti yang sudah saya pelajari pada modul 1.4, kita terlebih dahulu mencari bagaimana akar dari permasalahan tersebut. Kita cari akarnya terlebih dahulu. Setelah itu kita bawa siswa tersebut. Kita membawa siswa tersebut, kita menyelesaikannya dengan segitiga restitusi itu. Dengan cara yang pertama kita menstabilkan apanya dulu, menstabilkan emosinya, kita menstabilkan identitasnya, kita stabilkan siswa kita tersebut. Setelah itu kita menanyakan kepada siswa tersebut, apa yang kamu rasakan tadi, apa yang kamu lakukan tadi, sehingga siswa itu kita buat sebagai teman kita ya. Kita buat dia sebagai teman kita. Dia mau curhat dengan kita selesaikan dia dengan sebagai manajer, tetapi kita buat dia seperti teman kita. Setelah itu kita lakukan dengan validasi tindakan. Kita lihat setelah yang kamu lakukan tadi, apa kira-kira yang kamu lakukan hari sehingga kamu bisa berkelahi atau berbuat salah. Kita lakukan dia validasi tindakan apa yang dia lakukan. Setelah dia melakukan tadi kami berkelahi dengan temanku, dengan berkelahi dengan teman, kita tanyakan kepada siswa kita tersebut dengan berkelahi, apakah anak itu melanggar keyakinan kelas? Jadi kita berpatokan kepada keyakinan kelas yang telah disusun anak-anak kita tadi. Keyakinan kelas yang disusun tersebut kita kaitkan dengan peraturan sekolah. Setelah itu kita meyakini dengan keyakinan kelas bahwasanya apa yang dia lakukan melanggar peraturan kelas, sehingga kita selesaikan dengan mencarikan solusinya, Bu. Itu, terima kasih, Bu. Terima kasih. Jadi hanya
Bapak semua karena telah